Bursa pengganti Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto kian membuat penasaran. Dari 3 kepala staf, Jenderal Andika Pratama unggul di kriteria integritas dalam survei Setara Institut. Jelang akhir masa jabatan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, nama 3 kepala staf TNI kini masuk menjadi kandidat penggantinya, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo. Namun hingga kini, Presiden Joko Widodo belum memberikan tanda-tanda akan mengumumkan nama pengganti Hadi dalam waktu dekat. Saat ditanya awak media, Jokowi hanya melempar senyuman. Sementara itu, dalam survei yang digelar Setara Institut, Andika Perkasa mengungguli 2 kandidat lainnya dalam kriteria integritas. Andika Perkasa meraih poin 7,84, Yudo Margono berselisih sangat tipis di bawahnya dengan 7,83, dan terakhir Fajar Prasetyo dengan poin 7,70. Namun tidak hanya soal integritas, banyak kriteria lain yang digunakan dalam survei dengan hasil yang mengunggulkan kandidat lainnya. Survei dilakukan terhadap 100 ahli dari akademisi dan elemen masyarakat sipil. Penelitian berlangsung 20 September sampai 1 Oktober 2021 dengan metode kuantitatif. Survei boleh menonjolkan nama tertentu, namun siapakah yang nantinya akan dipilih oleh Presiden? Tim iNews melaporkan. Bursa calon Panglima TNI semakin memanas. Apa kriteria yang harus mereka miliki untuk menggantikan Marsikal Hadi? Telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Setara Institut Ismail Hassani dan pengamat militer Susaning Tias Kertapati. Selamat sore, Pak Ismail dan Bu Nuning. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, saya ingin ke Pak Ismail terlebih dahulu. Anda membuat survei integritas calon Panglima TNI. Mengapa kriteria integritas menjadi tolak ukur utama dalam survei ini? Apa tujuannya? Ya, sebenarnya ada 5, kami menyebutnya 5 tas ya. 5 tas itu yang pertama adalah integritas, lalu akseptabilitas, kapabilitas, kontinuitas, dan responsivitas. Jadi ada 5 tas yang kita gunakan sebagai alat ukur untuk mengukur kualitas kepemimpinan seorang, ya kualitas kepemimpinan seseorang pada kepemimpinan apapun. 5 kriteria ini menjadi sangat penting. Namun demikian kalau kita periksa gradasi opini ahli, opini 100 ahli ini memang yang paling utama adalah integritas ya. Tetapi dalam real politik seringkali akseptabilitas justru menjadi pertimbangan aktual bagi policy maker ya, atau bagi pemegang otoritas dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan 5 variabel ini yang kemudian di masing-masing variabel itu terdapat indikator-indikator, kita tanyai 100 ahli yang memang kenapa kita tidak survei opini publik. Untuk tema semacam ini saya kira bukan bermaksud mengecilkan opini publik, tetapi tema yang sangat spesifik. Ini memang tidak semua orang memahami, karena itu potensial misleading di dalam survei bisa saja terjadi. Oleh karenanya pilihan kami adalah mewawancari 100 ahli. Orang-orang seperti Dr. Nuning ini kan juga langka begitu ya, karena itu ini tema yang sangat spesifik begitu. Nah, dari 5 variabel yang kita gunakan sebagai alat ukur memang Jenderal Andika Perkasa unggul pada 4 variabel, dari mulai integritas, akseptabilitas, lalu responsivitas, dan satu lagi tapi untuk kapabilitas ya, kapabilitas. Jadi di 4 itu Jenderal Andika unggul, sekalipun ya tentu selisih tipis, karena kita percaya pemimpin-pemimpin pada kesatuan AD, AL, dan AU adalah pemimpin-pemimpin pilihan. Karena itu opini ahli juga menggambarkan selisih yang tidak terlalu jauh. Nah, Jenderal Andika hanya kurang ya, artinya skornya tidak lebih unggul pada aspek kontinuitas. Ini bisa saja dikonstruksi oleh potensi keterbatasan waktu bagi Jenderal Andika untuk menjabat seorang panglima ketika dipilih. Ya 1 tahun, sementara untuk Laksamana Yudo itu bisa lebih kurang 2 tahun. Asumsi ini yang dimungkinkan mengkonstruksi pendapat ahli bahwa
Laksamana Baik. Yudo lebih memungkinkan untuk memimpin dalam waktu yang cukup panjang gitu. Jadi itu gambaran umum dari survei yang kita lakukan, Mbak Stefan. Baik, baik Bu Nuning, bagaimana Anda melihat hasil survei ini bahwa kemudian dari 5 kriteria yang digunakan, Kasat Jenderal Andika unggul tipis atas Laksamana Yudo Margono? Ya, tadi saya menyimak apa yang disampaikan Mas Ismail ya. Itu banyak tas, ada 5 tas ya. Tapi tadi saya belum mendengar dari sudut kualitas ya. Saya ingin bicara mengenai terkait hal yang terkait dengan kualitas. Saya sebagai mantan anggota Komisi 1 DPR 10 tahun dan saya juga dosen di bidang pertahanan. Saya anak tentara, tentu saya punya mimpi bahwa Panglima TNI adalah seorang solar warrior, di mana memiliki kemampuan berpikir dan akademik yang baik, serta memiliki pengetahuan terhadap perang-perang modern yang mungkin saja terjadi, yang bukan lagi perang konvensional, yang menggunakan alutsista begitu banyak. Perang ke depan itu kita juga mengenal bahwa zaman sekarang ini adalah berkembangnya teknologi IT 4.0, lalu 5.0, lalu ada perang hibrida di mana di situ non militer, militer, near militer, ada perang nubika di dalam perang near militer, lalu asymmetric warfare segala macam. Itu di dalamnya tolok ukurnya itu harus betul-betul secara cerdas dapat dimaknai, dianalisa dengan baik untuk mendapatkan satu keputusan-keputusan ketika memimpin TNI. Itulah gunanya apabila kita memiliki seorang solar warrior sebagai Panglima TNI. Baik. Karena tidak mudah menghadapi perang ke depan ini, apalagi ya kita boleh bicara. Sebentar Mbak Steph, saya mau bicara bahwa ke depan ini akan ada perang di kawasan yang lalu kemudian ada di Laut Natuna Utara, di mana di situ kan berdampingan dengan Laut Cina Selatan. Kalau kita bicara itu, tidak harus dari matra laut misalnya. Yang penting matra itu dapat dipahami, kesulitan atau masalah dari matra itu dipahami oleh Panglima yang akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo yang saya yakin sudah ada di kantongnya. Nah, jadi dalam hal ini juga permasalahan di teritorial, misalnya ada separatisme, ada radikalisme, itu juga belum tentu Kasat yang harus jadi, ya. Jadi dalam hal ini 3 orang ini memiliki kesempatan yang sama, saya rasa. Tetapi kualitas dalam berpikir dan dalam memahami perang modern ke depan itu penting, Mbak. Baik, Bu Nuning, apakah kemudian rotasi matra ini akan turut menjadi pertimbangan? Mengingat Panglima TNI saat ini berasal dari Angkatan Udara dan 2 sebelumnya berasal dari Angkatan Darat. Begini, hal itu kan tidak ada di dalam catatan perundangan manapun bahwa urut kacang itu suatu hal yang harus. Bahkan di zamannya Pak SBY, habis darat lagi bisa saja. Lalu kemudian ada yang tinggal berapa tahun diperpanjang, itu probabilitasnya bisa saja. Kalau dulu zaman Pak Harto itu Jenderal Faisal Tanjung dulu adalah seorang kasum. Dulu bisa seorang kasum itu menjadi Panglima TNI. Jadi Pak Harto tidak memilih kepala stafnya, tetapi sejak reformasi kan sudah ada ketentuan harus dipilih dari 3 kepala staf yang ada. Nah, tetapi catatan bahwa itu harus urut kacang tidak ada. Jadi saya masih dalam posisi semua punya kesempatan yang sama, Mbak. Baik, tidak ada ketentuan bahwa harus rotasi matra untuk menjadi Panglima TNI. Saya kembali ke Pak Ismail. Pak Ismail, apakah Anda setuju dengan yang disampaikan Bu Nuning bahwa perang modern ini menjadi fokus utama ke depannya, bukan hanya lagi perang konvensional dengan mengandalkan alutsista? Ya, tentu itu tren global ya, bahwa perang asimetris ini menjadi ciri perang modern yang tidak hanya mengandalkan kemampuan fisik. Karena itu misalnya dalam studi-studi kami kita selalu merekomendasikan bagaimana
tentara kita, termasuk juga kepolisian, ya mengarus utamakan perspektif human security. Ya, kenapa human security? Karena dengan perspektif human security, jenis-jenis berbagai macam ancaman itu bisa dipotret sedemikian rupa. Berbeda dengan conventional security ya, yang memandang bahwa ya hanya state yang harus diselamatkan. Padahal proxy war misalnya ini sangat dekat dengan ideological war gitu misalnya, yang ini tidak menggunakan senjata dalam berperang, tetapi bagaimana kemudian kontestasi gagasan di ruang publik dari berbagai macam penjuru itu akan hadir, apalagi di era teknologi informasi yang sedemikian pesat. Karena itu misalnya di dalam salah satu indikator kapabilitas misalnya kita juga memasukkan elemen pemahaman terkait dinamika ancaman ya gitu ya. Karena ini penting ya, sebagai referensi bahwa ya salah satu panglima yang nanti akan dipilih dari 3 kandidat yang berpeluang ini memang harus memiliki pemahaman yang demikian. Begitu. Baik. Mbak Stephanie. Dan saat ini kami juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP Effendi Simbolon. Selamat sore Pak Effendi. Selamat sore, apa kabar? Baik, Pak Effendi, saya ingin tahu dulu apakah sejauh ini DPR sudah mendapat kabar dari pihak Istana terkait kapan surpres nama calon Panglima TNI akan diserahkan? Oh, informasinya sampai hari ini belum ya, Mbak? Baik, sejauh ini belum ada informasi sama sekali terkait kapan Presiden akan memberikan nama calon Panglima TNI? Ya, belum. Kami kan tanggal 7 ini lusa Kamis reses sampai 31 ya. Dan itu ya kalaupun misalnya besok misalnya surat itu masuk, ya bisa jadi kita masih bisa sempat melakukan fit and proper. Karena praktis yang diusulkan oleh Presiden kan itu sudah memenuhi kriteria, jadi kita hanya melihat dari sisi kepatutan dengan lingkup indikasi yang kita punya ya. Tapi kalau sampai besok, sampai apalagi Kamis tidak ada, ya berarti surprise itu akan ada di setelah 31 Oktober. Baik, Pak Effendi, apa saja nantinya yang akan menjadi fokus Komisi 1 DPR saat melakukan fit and proper test? Ya, yang dari normatif, yang terbuka, yang umum, sampai yang hal-hal yang ada temuan-temuan, mungkin masing-masing fraksi, masing-masing anggota punya catatan yang sudah diverifikasi, itu bisa dikonfrontasikan atau dikonfirmasi ke si calon ya. Karena kalau si calon itu kemudian katakanlah bermasalah gitu, dan itu bisa kami kembalikan untuk Presiden mengajukan lagi satu nama yang lain. Jadi, bisa serius juga kalau kami menemukan catatan-catatan khususnya mengenai RH yang bersangkutan ya. Baik. Jadi tidak normatif, tapi sejauh ini sih dari kandidat-kandidat yang ada ya relatif secara administrasi, secara catatan di karir itu ya semuanya baik, positif gitu ya. Tinggal kalau kita ingin Presiden atau TNI mau diarahkan kemana ya sangat bergantung ke siapa yang akan dicalonkan. Baik, saya ingin kembali ke Bu Nuning. Tadi sudah disebutkan beberapa, tapi saya ingin bahas kembali mengenai PR Panglima ke depannya. Karena pagi tadi pada saat HUT TNI pun, Presiden meminta kesigapan TNI dalam menghadapi spektrum ancaman yang lebih luas. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, siapa kemudian yang cocok atau memenuhi kriteria untuk menjawab PR-PR besar ini ke depannya, Bu Nuning? Ya, seorang Panglima TNI tentu, misalnya dia berasal dari satu matra, hanya menguasai matranya saja.
seorang Panglima TNI sudah melampaui uji dan lain sebagainya dengan cara khas dari presiden kita gitu. Yang saya yakin Presiden Joko Widodo memiliki cara-cara yang khas di mana dapat menilai para pembantunya termasuk para kepala staf itu. Jadi kalau itu ancaman apapun itu seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ancaman misalnya di kawasan di Laut Cina Selatan, lalu kemudian muncullah ada permasalahan kapal selam dengan bertenaga nuklir, itu harus bagaimana? Itu kan juga kalau yang dipilih adalah Kasat, ya Kasat juga harus memahami hal itu dan tentunya Presiden pasti tahu. Oleh karenanya tadi saya sampaikan bahwa seorang Panglima TNI itu harus seorang solar warrior, di mana memahami ancaman perang modern ya. Lalu kemudian perang modern itu juga bermacam-macam, ada hibrida, asimetrik dan lain sebagainya. Juga berkembangnya post-truth hoax ya. Lalu kemudian radikalisme, terorisme, itu bukan hanya urusan dari Kominfo dan polisi saja, tetapi TNI juga harus memahami. Dan juga pengembangan sekolah-sekolah yang ada di TNI itu juga harus menjadi perhatian. Apabila seorang Panglima TNI itu memiliki satu kemampuan akademik yang baik, maka tidak akan melulu begitu-begitu saja. Misalnya seskoal, itu pasti akan dimajukan. Baik, Pak Effendi, seorang Panglima TNI harus menguasai 3 matra dan tadi sempat disampaikan oleh Bu Nuning, ke depannya tentunya tantangannya bukan hanya lagi perang konvensional dengan mengandalkan alutsista. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah ini juga yang akan digali dalam tes kepatutan dan kelayakan nantinya? Baik, sepertinya kami terputus dengan Pak Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP. Pak Ismail, kalau Anda sendiri melihatnya apa sebenarnya PR utama atau PR besar seorang Panglima TNI ke depannya? Ya, pertama kami juga mendeteksi sebenarnya di dalam survei ini 5 persoalan internal TNI dan 5 persoalan eksternal. Dan tadi Dr. Nuning sudah menyampaikannya, salah satunya adalah terkait dengan konflik Laut Cina Selatan, spionase, dan juga pelanggaran wilayah, perbatasan wilayah, termasuk juga serangan cyber. Ini rekomendasi ahli ya, ada 5 rekomendasi. Sementara di isu internal, selain soal pendidikan adalah kesejahteraan TNI. Saya kira ini selalu menjadi agenda yang terus didorong, karena jangan lupa meningkatkan kesejahteraan TNI juga bagian dari agenda reformasi TNI ya, karena dengan kesejahteraan maka TNI kita bisa semakin kuat, konsentrasi dan seterusnya. Tapi kalau kemudian isu kesejahteraan ini tidak mainstream misalnya, maka tentu saja akan menjadi persoalan. Tapi sebenarnya saya tidak terlalu cemas, Stefania, terkait dengan siapapun yang akan terpilih, karena selain kriteria yang tadi disampaikan oleh Dr. Nuning, kunci utama kan sebenarnya adalah leadership gitu ya. Jadi baik dari AL, AU dan AD misalnya, kalau dia punya kepemimpinan yang kuat, maka dia bisa mengorganisir semua kekuatan-kekuatan yang dipunyai oleh TNI kita. Jadi itu tidak, maksudnya begini, karena ancamannya misalnya banyak di laut, maka harus di laut, ancamannya banyak di darat, maka harus angkatan darat. Tidak demikian, karena seorang Panglima TNI adalah menjalankan organisasi TNI dengan pola manajemen yang khas dan seterusnya, sehingga bisa mendayagunakan semua kemampuan TNI kita. Jadi siapapun pilihannya memang kalau saya secara pribadi tidak terlalu mencemaskan dengan tantangan di masa yang akan datang, karena 3 kepala staf TNI kita memang adalah pilihan-pilihan terbaik yang sekarang sudah memimpin matranya masing-masing. Baik, kami coba kembali menghubungi Pak Effendi Simbolon. Apakah sudah bergabung bersama kami, Pak Effendi? Ya, silakan. Baik, Mbak. ya Pak Effendi, tadi kami tengah mendiskusikan terkait bagaimana ke depannya Panglima TNI juga harus mampu untuk menguasai asymmetrical warfare. Tidak hanya lagi perang konvensional yang mengandalkan alutsista. Tanggapan Anda? Ya, jangan dulu loncat ke sana lah, kita pembenahan yang mendasar aja dulu lah. Kita kadang-kadang terlalu orientasinya
bukan jadi kenyataan. TNI kita kan masih untuk maksimal aja di masalah konvensional aja belum bisa. Jadi kalau kita berharap gitu, nanti kita akhirnya membohongi diri kita sendiri. Kenyataannya TNI kita nggak mampu kok ke situ, belum mampu ke arah sana. Tapi sebenarnya tergantung ke politik negara kita, political will kita. Baik. Mau kita jadi setara dengan Korea Utara, mau setara dengan bahkan dengan Cina, dengan Soviet, atau setara dengan Timor Leste, kan bergantung kita semua jadinya. Mau seperti ini aja, hanya tugas perbantuan ke Polri aja, ya monggo juga. Jadi kalau ada yang bermikiran, wah kita harus pemahaman, ya saya kira mbok dilihatlah batalion mana sih yang punya kemampuan seperti itu. Baik. Jadi perlu yang pembenahan yang mendasar dulu lah, minimum essential forces itu dipenuhi dulu. Sambil kita melihat peluang ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita. Ya, saya juga kalau misalnya tanggal 7 nanti Presiden mencanangkan untuk Komcat itu, komponen cadangan, jangan kemudian kita lebih melirik ke komponen cadangan, sebenarnya komponen utamanya malah nggak dibenahi. Baik. Ini yang sering latah kita orang Indonesia, seneng yang sesuatu yang baru, yang lama ditinggalin. Pada yang lama belum dibenahi. Baik. Jadi tolong, saya juga tadi makanya lihat HUT TNI tadi, ya hampir nggak ada yang jujur menyampaikan laporan apa adanya di lapangan ke Presiden. Padahal itu kesempatan yang sangat baik ya. Dan saya kira Presiden Jokowi pasti dengan terbuka juga ingin mendengar langsung apa yang jadi masalah di lapangan. Tapi kalau semuanya dilaporkan baik-baik saja, siap laksanakan, ya sudah kalau gitu nggak ada masalah. Padahal kan kita tahu di TNI itu semua serba kekurangan itu. Baik. Ya, jadi ini baiknya lebih dulu lah. Jangan dulu kita lompat ke sana kemari. Sementara yang mendasar aja nggak ada perbaikannya. Baik. Itu yang sangat prihatin menurut saya. Baik, kami tangkap poinnya. Terima kasih Pak Effendi Simbolon, Bu Nuning, dan Pak Ismail sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Kita tunggu bersama tentunya siapa yang nantinya akan menjadi calon pengganti Panglima TNI.